Jalasena Nararia dan Bintang Swabuana Paksa Nararia kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada anggota TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang di bidang tugas kemiliteran menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara tanpa merugikan tugas pokoknya. Kedua, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9, 22, dan 27 TK tahun 2020, tanggal 26 Maret 2020. Nomor urut 1, Sri Widodo, Kolonel Infanteri NRP 11940019860971, Wadan Pusdiklat Pasus Kopassus, dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Kartika Ekapaksi Nararia. 2. Suryo Hadil Umam, Kapten Marinir NRP 20296P, Pasintel Yonip 1 Pasmar 2 Korps Marinir, dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Jalasena Nararia. 3. Sobirin, Pembantu Letnan 1 NRP 518297, Bintara Batalion Kesehatan Denma Mabes AU, dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Swabuana Paksa Nararia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Amanat. Istirahat. Debut! Crowd! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Panglima Tentara Nasional Indonesia, yang saya hormati Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang saya hormati para Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta seluruh jajaran TNI di seluruh penjuru tanah air. Hadirin sekalian yang berbahagia. Atas nama rakyat, bangsa, dan negara, saya menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-75. Hari ulang tahun TNI ini bukan hanya dirayakan oleh anggota dan keluarga besar TNI dimanapun berada, tetapi juga oleh segenap rakyat Indonesia.
Perjalanan panjang TNI sejak perjuangan kemerdekaan hingga kini menunjukkan bahwa TNI adalah penjaga utama kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam sejarah panjang TNI, kontribusi TNI untuk bangsa dan negara bukan hanya melalui OMP, operasi militer untuk perang, tetapi juga melalui OMSP, operasi militer selain perang, yang dengan sigap membantu rakyat yang sedang menghadapi bencana alam, termasuk dalam menghadapi pandemi COVID-19 sekarang ini. Atas nama rakyat Indonesia, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar dan institusi TNI, kepada para prajurit yang sedang bertugas dimanapun, juga kepada para purnawirawan yang telah mewariskan institusi dan prajurit TNI yang selalu berbakti untuk kemajuan negeri dalam dunia yang selalu berubah. Sebagai Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia, saya menaruh harapan besar dan selalu mendukung transformasi penguatan TNI. Para prajurit TNI dan para purnawirawan TNI yang saya hormati, saya sering katakan di berbagai kesempatan bahwa dunia berubah sangat cepat, dunia bergerak sangat dinamis. Transformasi organisasi TNI harus terus dilakukan sesuai dengan dinamika lingkungan strategis, sesuai dengan dinamika ancaman, dan sesuai dengan perkembangan teknologi militer. Sejak awal reformasi telah banyak transformasi organisasi TNI yang telah dilakukan untuk memastikan agar TNI mendukung secara tepat dengan kebutuhan konsolidasi demokrasi, untuk memastikan agar TNI bisa adaptif dengan perkembangan ancaman pasca Perang Dingin, terutama terhadap ancaman-ancaman non-konvensional dan ancaman transnasional, dan untuk memastikan agar TNI mampu mengadopsi perkembangan teknologi militer terkini berbasis teknologi informasi, teknologi nano, dan teknologi automatisasi. Dalam 5 tahun terakhir, TNI telah melakukan transformasi organisasi secara signifikan dengan melakukan pembentukan satuan-satuan organisasi yang baru. Telah kita bentuk organisasi tempur baru seperti Divisi 3 Kostrad, Komando Operasi 3 Angkatan Udara, Armada 3 Angkatan Laut, dan Pasukan Marinir ketiga. Telah kita bentuk kekuatan gabungan TNI, terutama 3 Komando Gabungan Wilayah Pertahanan dan 3 skuadron drone Angkatan Udara dan Satuan Cyber TNI. Pembentukan satuan-satuan organisasi baru ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk terus melakukan transformasi organisasi TNI, agar TNI semakin kokoh dalam menjalankan perannya. Para prajurit TNI dan para purnawirawan TNI yang saya hormati, transformasi organisasi tersebut harus didukung oleh transformasi teknologi dan para personil yang mengendalikannya. Revolusi industri jilid keempat telah menghasilkan teknologi-teknologi baru yang mengagumkan, termasuk teknologi militer. Saat ini kita sedang berada dalam era lompatan teknologi militer yang akan mempengaruhi taktik dan strategi perang masa depan. Kita harus terus melakukan transformasi teknologi dan personil yang mampu memahami dan memanfaatkan lompatan di bidang teknologi informasi, teknologi nano, dan teknologi kecerdasan buatan.
Kita harus siap mengantisipasi karakter baru pertempuran masa depan yang mempunyai daya hancur lebih besar, high level destruction. Pertempuran yang berjalan lebih singkat dalam menentukan pemenang, dan pertempuran hibrida yang menggabungkan berbagai taktik sekaligus, baik taktik konvensional dengan non-konvensional, serta taktik lintas dimensi, baik sosial, politik, maupun ekonomi. Untuk menguasai lompatan teknologi militer terkini, kita harus bersungguh-sungguh untuk mengubah kebijakan kita dari kebijakan belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan. Kebijakan investasi pertahanan itu berpikir jangka panjang yang dirancang sistematis dan dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Hanya melalui investasi pertahanan jangka panjang yang terencana, TNI akan mampu menjadi kekuatan perang modern yang mengikuti perkembangan teknologi termaju. Para prajurit TNI dan para purnawirawan TNI yang saya hormati, transformasi organisasi dan transformasi teknologi tersebut harus didukung oleh transformasi personil yang kokoh, baik dalam menghadapi tugas operasi militer untuk perang maupun untuk tugas-tugas operasi militer selain perang. Kita bersyukur bahwa telah tertanam kuat karakter pejuang dalam diri prajurit TNI. Karakter pejuang ini harus terus melekat dan terlembaga dalam pengabdian prajurit TNI dimanapun berada. Karakter pejuang yang selalu siap untuk bersinergi, untuk bekerja sama bahu-membahu dengan berbagai elemen bangsa, sinergi antar korps, sinergi antar matra, sinergi antar instansi, serta sinergi antar TNI dan Polri. Sinergi adalah kunci untuk membangun kekuatan pertahanan yang semakin kokoh dan efektif. Karakter pejuang yang selalu siap menjawab panggilan tugas kapanpun dan dimanapun. Karena itu kita perlu TNI yang profesional, yang benar-benar terdidik dan terlatih, yang terus-menerus meningkatkan kemampuannya agar selalu siap memenuhi panggilan tugas. Secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada para prajurit TNI yang selalu siap memenuhi panggilan tugas, yang setia mengawal Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dengan penuh kesungguhan bertugas di daerah pedalaman, di wilayah perbatasan, di wilayah terpencil, di pulau-pulau terdepan, dan yang bertugas di luar negeri sebagai pasukan pemelihara perdamaian. Saya juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada prajurit TNI yang selalu berada di garda terdepan dalam misi kemanusiaan. Terima kasih kepada TNI yang terlibat aktif dalam penanganan korban bencana alam dan kebakaran hutan. Dan terima kasih atas peran aktif TNI dalam penanganan dampak pandemi COVID-19, baik dalam mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan maupun dalam perawatan di rumah sakit TNI. Akhir kata, terus tingkatkan kemampuan, profesionalisme, dan kesiapsiagaan untuk menerima tugas selanjutnya. Pegang teguh amanat Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Jagalah terus kemanunggalan TNI dengan rakyat. Jadikanlah sinergi sebagai kekuatan membangun negeri, membawa Indonesia menjadi negara maju. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Count! Andika Bayangkari. Presiden Republik Indonesia
dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninggalkan tempat upacara. Mohon izin Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, pada hari ulang tahun ke-75 TNI, diikuti secara virtual di seluruh jajaran mulai dari Sabang sampai Merauke. Ini yang paling jauh ini di Kongo. Ini di sana pagi, siang, malam. Siap. Saat ini menunjukkan pukul 04.35 Bapak Presiden. Berapa personel kita yang ada di BGC? Siap, selamat pagi Bapak Presiden Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Dari benua Afrika izin melaporkan Satgas Batalan Gerak Cepat TNI berjumlah 850 prajurit, terdiri dari 644 prajurit TNI Angkatan Darat, 138 prajurit TNI Angkatan Laut, dan 68 prajurit TNI Angkatan Udara. Di antaranya terdapat 43 prajurit wanita TNI. Menbody Satgas dari Yonif Para Raider 503 Mayangkara, Brigif Para Raider 18, Divisi Infanteri 2 Kostrad, dan seluruh prajurit dalam keadaan sehat. Saat ini, Bapak Presiden, di tengah pandemi COVID-19, situasi dan kondisi di daerah misi dalam keadaan aman terkendali. Kami laporkan, beberapa wilayah sudah dinyatakan aman, tetapi masih ada beberapa wilayah lainnya yang rawan tindakan kriminal. Dengan pembinaan wilayah yang kami laksanakan, Batalan Gerak Cepat TNI telah memperoleh pengakuan dari masyarakat, pemerintah setempat, dan PBB. Kami merasa bangga dapat membawa nama baik bangsa Indonesia di dunia internasional melalui tugas operasi pemeliharaan perdamaian di Republik Demokratik Kongo. Demikian Bapak Presiden yang kami laporkan. Selanjutnya siap melaksanakan tugas untuk mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia. Ya, terima kasih. Ini adalah salah satu dari amanat konstitusi kita, yaitu ikut menjaga perdamaian dunia. Terima kasih, hati-hati semuanya yang ada di Kongo.